Oke, untuk kali ini kita akan melakukan pengukuran salah satu komponen lagi, yaitu kapasitor. Oke, di sini saya mempunyai dua kapasitor, yaitu kapasitor elko dengan spesifikasinya yang udah ditulis di ini ya, di bagian sampingnya itu saya bacain aja. Di sini 50 volt 4,7 mikrofarad. Jadi kapasitor ini bagusnya bekerjanya itu dikasih tegangan 50 volt, dan harusnya nilai kapasitor sendiri yaitu nanti saat diukur 4,7 mikrofarad ya. Kalau untuk kapasitor sendiri satuannya memakai farad. Oke. Sebelumnya kapasitor sendiri itu kalau di rangkaian listrik itu berfungsi memfilter memfilter atau dia bisa dijadiin sebagai penyaring atau penyetabil tegangan gitu sih, supaya tidak mengganggu rangkaian listrik. Untuk cara kerjanya yaitu dia itu menyimpan arus listrik secara sementara. Oke, jadi kita masih sama, kita menggunakan multimeter digital lagi untuk mengukurnya. Jadi pertama-tama kita pindahkan selektornya atau probe-nya ini ke ini. Kalau di multimeter digital di sini ada yang ohm, dioda, terus selanjutnya terus yang kita pilih yaitu yang mikrofarad untuk mengukur kapasitor. Jadi kita langsung pindah aja ya, pencet select sampai ini masih ohm, ini mikrofarad ya. Oke, langsung saja kita ukur ya. Ini yang pertama, yang tadi nilainya 4,7 farad. Mari kita akan ukur. Jadi sama ya, langsung ke kaki-kakinya. Oke, di sini hasilnya 7,13 ya mikrofarad. Jadi bisa dikatakan ini nilainya masih bagus sih, karena biasanya kalau kapasitor itu kalau udah nggak ada nilainya itu baru bisa dikatakan kapasitor sendiri itu biasanya rusak. Terus langsung yang kedua ini ya. Yang kedua ini spesifikasinya sama, masih 50 volt 100 mikrofarad. Oke, langsung saja kita ukur ya teman-teman. Oke, coba kita balik, kok tidak ada nilainya. Oke, sama ya. Ini di pas pengukuran saya balik kakinya pun tetap tidak ada angkanya, tidak ada nilainya ya, cuma 0,2. Jadi bisa dikatakan kemungkinan besar ini udah tidak bisa udah rusak ya kapasitornya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, kali ini kita akan mengukur salah satu contoh jenis dioda yang saya punya kali ini, yaitu jenis dioda silikon atau dioda penyearah. Di sini sendiri dia mempunyai dua katup ya. Ada bagian putih-putih, yaitu yang yang ada putih-putihnya itu sering disebut katoda, dan yang sebelahnya itu yang disebut anoda. Oke, mari kita akan mengukur dengan menggunakan avometer. Pertama, kita siapkan avometer, terus arahkan selektornya ke ini. Karena ini avometer digital, jadi pilihannya ada yang ohm, dioda, sama itu. Terus kita memilih yang select ke yang dioda. Oke, sudah ya tahu. Langsung saja kita langsung ukur diodanya sendiri. Kita ambil, terus langsung aja diukur. Oke, jadi di sini harus yang katoda harus yang berwarna hitam, yang anoda harus yang berwarna merah, karena kalau dia dibalik dia tidak akan mengeluarkan hasil. Oke, hasil dari pengukuran 0,4031 volt.
biasanya kalau dioda kalau sudah rusak atau kebakar gitu, biasanya dia enggak, atau short, dia itu nilainya 0, tidak memunculkan nilai. Kita coba ya, kalau short dia ya nilai tidak memuncul, cuma 0,0, berarti dia udah short. Oke, kita masih yang kedua, masih sama jenis diodanya. Ini coba kita ukur juga, karena di sini saya cuma ada dioda yang jenis kayak gini. Jadi mari kita mengukur lagi yang pakai ini. Selektornya masih sama ya, dipilih yang ini, yang tandanya dioda, lambang diodanya. Jangan lupa ini, yang kalau dioda yang kutub katodanya di ini yang warna hitam. Oke, sama, nilainya masih bagus, 0,45. Sama, dia kalau dibalik pasti nilainya tidak akan memunculkan hasil. Oke, saya masih punya satu, jadi sekalian ya, tapi masih jenis dengan yang sama, jadi sama langsung aja ya kayak tadi. Oke, ini juga nilainya masih bagus, 0,479. Pasti dia kalau dibalik tidak akan memunculkan nilai. Oke, habis itu langsung lanjut saja kita mengukur ini, namanya transistor. Sebenarnya transistor itu gabungan dari dua dioda. Dia jadi memiliki dua jenis, ada yang PNP sama NPN. Kalau PNP itu berarti kut positif, negatif, positif. Kalau NPN itu negatif, positif, negatif. Jadi di dalam transistor ini dia memiliki 3 kaki, yaitu satu basis, satu selektor, satu amator kalau salah. Oke, jadi dari tiga ini kita harus mencari nilai basisnya dahulu. Masih sebenarnya untuk mengukur transistor ini masih bagus atau tidak, kita bisa menggunakan dua cara ya. Kalau di multimeter digital bisa menggunakan ohm sendiri, atau bisa menggunakan yang tadi, sama kayak ngukur dioda tadi. Jadi kita selektornya dikasih ke lambang yang diodanya itu sendiri. Ya, kali ini kita akan mengukurnya, tapi kita akan menggunakan yang sama kayak tadi. Jadi kita menggunakan multimeter di selektor yang lambangnya dioda. Oke, untuk ini ya, kita ulangi lagi. Untuk transistor ini kan mempunyai 3 kaki, jadi kita harus mencari basisnya itu sendiri. Terus yang kedua, nilai yang terjauh dari 0 atau dari basisnya itu sendiri, dia bisa dikatakan kolektor. Terus yang satunya itu berarti emitor. Jadi ada B, C, sama E ya. Oke, jadi pertama-tama kita masih sama, kita menggunakan multi. Kita memilih ini ya, selektor, terus yang di lambang dioda itu sendiri. Jadi pertama-tama kita untuk mencari basisnya itu sendiri. Kan ada tiga kaki, jadi kita ukur saja. Pertama kita di antara kaki-kaki ini ya ngukurnya, jadi di tes satu-satu, jangan sampai probe-nya itu tersambung. Oke, kita mulai dari kaki 1 yang kita pakai warna merah, terus ke kaki 2. Oh, dia nggak muncul nilai. Oke, kita ketiga jika nggak muncul nilai. Jadi kalau udah kayak gitu kita balik sekarang. Jadi probe yang hitam itu sendiri kita kasih ke kaki 1. Habis itu yang merah yang kaki 2. Oke, dia muncul nilai 0503 ya teman ya. Terus coba kita yang ketiga, kaki 1 sama kaki 3, kaki satunya yang pakai warna hitam, kaki satunya warna hitam, yang kedua yang ketiga yang merah. Bila nilainya 0, dia nilainya 0,532.
Jadi bisa dikatakan karena ini basisnya, jadi di kaki pertama itu jadi pakai probe atau probe selector yang warna hitam. Jadi bisa dikatakan ini masuk ke transistor PNP. Jadi yang nilai yang kedua itu kan nilainya lebih kecil dari ketiga. Jadi yang kedua yang tengah itu kan 0,505. Jadi dia masuk bisa dikatakan emitornya. Terus yang ketiga yaitu kolektornya. Karena saya sekian dulu pengukuran transistor dari saya. Terima kasih.